dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami akan mendengarkan dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar firman disampaikan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih dalam tema penebusan mengharapkan hidup dalam kebenaran. Saya ambil dalam firman Tuhan pada saat ini dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 dan ayat yang ke-26 berbunyi demikian. Yohanes 11 ayat yang ke-25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu kabar baik bagi kita bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus datang ke bumi, kemudian dia mati, dan setelah dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Keuntungan bagi kita sebagai umat manusia bahwa Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Dan kalau Yesus itu bangkit, bagaimana kita meresponnya akan kebangkitannya? Apa yang harus kita lakukan? Yesus menghendaki kepada kita agar supaya kita percaya Yesus itu bangkit dan hidup. Percayalah bahwa Yesus bangkit dan hidup. Kalau kita melihat dalam pernyataan atau statement Yesus pada ayat yang ke-25 berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Suatu pernyataan memberikan penjelasan kepada kita bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Mengapa dia berani berkata bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup? Padahal pada saat ini Yesus belum mati. Tetapi karena dia percaya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, bahwa dia nanti akan mengalami yang namanya mati, tetapi dia nanti akan hidup atau bangkit pada hari yang ketiga. Kalau kita melihat di sini apa yang dikatakan oleh kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-46 berkata seperti ini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang-orang mati pada hari yang ketiga. Jadi di sini memberikan penekanan kepada kita bahwa Mesias itu akan menderita, lalu mengalami kematian dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Yesus sudah tahu bahwa walaupun dia belum mati, tetapi dia sudah berkata, dia akan bangkit dan hidup. Pernyataan ini dia beritahukan kepada Marta. Mengapa? Yesus mau mendemonstrasikan akan kemuliaannya melalui satu pribadi yang sudah mati, yaitu Lazarus. Ya, Lazarus yang sudah mati dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Jadi yang namanya orang tentunya suatu saat akan mengalami kematian jasmani. Ya, akan mengalami suatu kematian jasmani. Tetapi nanti bagi yang orang percaya dan tidak percaya akan dibangkitkan suatu saat nanti. Ya, di mana Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan kita harus percaya bahwa Yesus itu dia adalah yang mati dan bangkit hidup pada hari yang ketiga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu mari kita bersukacita bahwa ternyata Yesus mati dan dia bangkit. Itulah kabar baik bagi kita. Ya. Dan kalau kita melihat lagi bahwa membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar mati dan bangkit, ada satu tipologi ya yang diberikan oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu Yunus. Yunus itu 3 hari 3 malam berada di perut ikan. Pada hari yang ketiga, Yunus itu dimuntahkan oleh ikan.
Sama seperti halnya dengan pribadi Yesus Kristus. 3 hari 3 malam dia berada di dalam rahim bumi. Dan pada hari yang ketiga dia mengalami yang namanya bangkit dari kematian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-40 berkata seperti ini. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Hanya dikatakan 3 hari 3 malam. Berarti setelah itu Yesus bangkit dari kematian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan ya pada ayat yang ke-25, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi nantinya orang yang sudah mengalami kematian pada satu saat akan dihidupkan atau akan dibangkitkan oleh Allah. Ya. Dan juga kalau kita melihat sini pada ayatnya pada kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 berkata seperti ini. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kabar baik lagi kepada kita, orang yang mengiring agama Tuhan Yesus. Setelah Yesus mengalami yang namanya kematian, dia bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi setelah dia bangkit, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak akan ada lagi maut. Ya, khususnya kepada pribadi Yesus Kristus. Ya, berkata seperti ini. Ia akan bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi dia mati dan bangkit, dan dia tidak akan mati lagi. Kenapa? Maut tidak mempunyai kuasa lagi atas pribadi dia. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan jika kita ingin mengalami yang namanya bangkit dari kematian bersama-sama dengan Yesus Kristus. Hal yang kedua, hidup kekal bagi yang percaya. Hal yang kedua, hidup kekal bagi yang percaya. Pada ayat yang ke-25b dan ayat yang ke-26 berkata seperti ini. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Suatu kabar baik kepada kita bahwa barang siapa percaya kepada Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, ya, dan dia hidup, ya, dia membuktikan kepada kita bahwa orang yang percaya kepada dia, walaupun dia sudah mati, dia akan mengalami yang namanya hidup. Artinya bahwa kita orang yang mati dalam Yesus Kristus, satu saat kita akan mengalami yang namanya mati secara jasmani. Tetapi satu saat nanti kita akan dibangkitkan dan tidak akan mati lagi. Ya. Firman Tuhan berkata, akan ada kematian jasmani kalau kita melihat pada ayat yang ke-25 bagian B. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kalau kita melihat juga pada ayat yang ke-26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Bapak Ibu, orang firman Tuhan berkata, orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Dalam artian kita satu saat akan mati secara jasmani, tetapi kita akan dihidupkan lagi, akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Itu yang namanya tidak akan mati selama-lamanya. Dalam artian secara jasmani kita akan mengalami yang namanya kematian, tetapi secara rohani kita tidak akan mengalami yang namanya kematian, tetapi kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus di surga yang kekal. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Setiap orang yang hidup dia percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Tidak akan mati secara rohani selama-lamanya, tetapi akan mati secara jasmani.
mati. Ya. Firman Tuhan berkata kepada, kalau dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ini adalah menjadi satu ayat, menjadi ayat favorit bagi setiap orang yang percaya, berkata seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Garis bawahi kata, supaya setiap orang yang percaya. Supaya setiap orang yang percaya, yang akan mengalami hidup selama-lamanya adalah orang yang percaya. Semua orang yang percaya akan mengalami yang namanya hidup selama-lamanya. Kalau di Yohanes berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Secara rohani, orang yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal? Tentunya harus ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengalami pertobatan. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang 38 berkata seperti ini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus dan pengampunan bersalah, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi langkah yang harus kita lakukan agar supaya kita mengalami yang namanya hidup yang kekal, yang pertama kita harus bertobat. Ya, kita harus bertobat. Ya, supaya kita mengalami pengampunan dari Yesus Kristus. Nah, setelah kita mengalami pengampunan, kita akan mengalami pemetaraian dari kuasa Roh Kudus. Itu kata Petrus. Ya, bertobat, kita akan mengalami, kita akan diampuni, ya, dan kita akan mengalami menerima karunia Roh Kudus. Setelah kita menerima karunia Roh Kudus dalam artian bahwa kita sudah sah menjadi anak Allah karena kita sudah mengalami yang namanya pemeteraian dari kuasa Roh Kudus. Ya, jadi dicatat dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Di dalam Dia kamu juga, karena kami telah mendengar firman kebenaran, yaitu keselamatan di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Jadi setelah kita percaya, mengalami pertobatan, Roh Kudus dimeteraikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya, oleh karena itu orang yang percaya tidak akan mengalami kematian yang kedua. Ya, orang yang percaya hanya akan mengalami kematian satu kali, kematian secara jasmani, dan tidak akan mengalami yang namanya kematian yang kedua. Ya, kita melihat di sini bukti kebenaran firman Tuhan di mana? Kalau kita membuka dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8, ya. Di sini kita melihat bahwa orang-orang yang jahat dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus akan mengalami yang namanya kematian yang kedua. Ya, dalam artian bahwa mereka akan dihukum di api neraka. Ya, pada kalimat yang terakhir dalam Wahyu pasal 21 ayat 8 berkata seperti ini. Di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, itulah kematian kedua. Jadi itu yang akan dialami oleh orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara berkasih dalam Yesus Kristus, responilah akan Yesus Kristus yang sudah datang, mati dan bangkit dan hidup, ya, agar supaya kita akan memperoleh janji kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kebenarannya, dan kita akan menerima apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hidup yang kekal, hidup selama-lamanya bersama Bapa di surga. Dan saya kenal percaya kepada firman Tuhan ini pasti memberkati Bapak dan Ibu yang mendengarkannya yang berada di rumah. Dan kiranya firman Tuhan ini akan membuat kita semakin dekat kepada Dia. Jangan menjauh kepada Dia, tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan,
karena hal yang tidak kita dalam kebenaran firman Tuhan, karena kita akan menerima apa yang sudah dijanjikan oleh Yesus Kristus, keselamatan yang kekal. Kita tidak akan mengalami kematian yang kedua, tapi hanya sekali mati, yaitu mati jasmani. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, dan hamba yang sedang percaya firman Tuhan ini sudah memberkati kami yang mendengarkannya. Baik hamba yang sudah menyampaikannya, Engkau sudah memberkati, dan jemaat-Mu yang mendengarkannya di rumah, Engkau memberkati mereka juga, dan firman Tuhan ini akan bermanfaat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.